Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Jika itu masalahnya, maka kita akan kembali ke pavilion Fansiang dulu, dan 2 hari kemudian, kita akan bertarung melawan Gunung Xuanling. Semua keluhan dan keluhan akan berakhir di sini. Mu Suzy memandang Xiao Yan, hatinya penuh kelegaan, dan dia tersenyum. Raja Ular, kirim mereka keluar. Kita juga harus mulai bersiap. Ini masalah besar, jangan gegabah. Sefu mengangkat tongkatnya yang berbentuk ular sedikit dan berkata dengan cukup berat. Oke, Raja Ular juga tahu bahwa bagaimanapun juga, ini adalah wilayah keluarga Medusa, dan memiliki pengawal sendiri dapat menghemat banyak masalah, jika tidak maka akan menghadapi beberapa hal yang tidak sedap dipandang. Ayo pergi. Xiao Yan dan Mu Suzy saling memandang dan segera mengikuti, diikuti oleh Long Yi dan Xiao Yi. Mei Lan, dengan Anda sebagai pemimpin tim dari 8 suku utama, kami akan memulai perbaikan. Pusat kekuatan di klan yang lebih kuat dari Dou di bintang 7 akan berkumpul bersama. Petik 2 Perintah keluar dari mulut Sefu dengan tertib. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan gadismu Ying-Ying? Mu Suzy bertanya setelah meninggalkan Crystal Palace. Ah, ini. Long Yi dan Xiao Yi saling memandang dan berkata dengan ragu-ragu. Aku diusir dan dibuang olehnya. Xiao Yi juga berkata dengan malu-malu. Lupakan saja, biarkan dia diam. Xiao Yan juga tahu bahwa mengalami hal semacam ini untuk sementara waktu merupakan pukulan telak baginya. Setelah selesai berbicara, kelima orang itu berjalan langsung menuju pavilion dupa pembakaran, 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8, M. Setelah beberapa saat, Raja Ular juga meninggalkan mereka dan kembali ke klan Medusa, dan Xiao Yan dan keempatnya juga kembali keluar pavilion dupa pembakaran, dan mereka melangkah maju ke wilayah surga yang terbakar. Anak kecil, selamat datang di rumah. Pada saat ini, Mu Suzy berkata dengan senyum ramah di sudut mulutnya. Baiklah, pulanglah. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Meskipun dia telah pensiun dari sekte, dalam analisis terakhir, dia juga anggota dari Burning Incense Pavilion. Hei, lihat. Orang-orang di langit agak akrab, dan ada paman Mu Suzy di sebelahnya. Pria itu sebenarnya memiliki penggaris berat di punggungnya. Mungkinkah kakak senior Xiao Yan? Ada orang yang datang dan pergi di pavilion Fansiang, dan beberapa murid dengan penglihatan yang baik melihat pemandangan di langit tinggi Fan Tianyu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Xiao Yan dan yang lainnya kembali. Pada saat ini, satu demi satu sosok yang dikenalnya melompat langsung ke langit wilayah surga yang terbakar. Kakak senior, adik muda Ling Xuan. Nama-nama yang familiar muncul dari mulut Xiao Yan. Adik laki-laki, selamat datang kembali. Mu Tian menerima beban terberat, maju selangkah, dan kemudian mengulurkan telapak tangannya ke Xiao Yan. Kakak senior, Xiao Yan melihat ini, mengguncangnya tanpa ragu, dan kemudian tertawa. Hei, kalian, kekuatanmu tidak boleh diremehkan. Tunggu, ini, saat berikutnya, Mu Feng, yang ada di sampingnya, bergegas maju dan berkata kepada Xiao Yan. Ini adalah saudara laki-laki tertua saya yang disumpah. Xiao Yan tidak menghindar dan berkata langsung. Long Yi adalah yang paling kuat dan kakak tertua dalam senioritas dan kekuatan, dan pikiran bijak Xiao Yan adalah saudara kedua. Dan Xiao Yi pendiam sebagai saudara ketiga, sebenarnya saudara ketiga. Kekuatan ini agak menakutkan. Mu Feng tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata itu. Ayo pergi, turun dulu. Perbuatanmu telah menyebar di sekte. Saya percaya banyak saudara dan saudari akan sangat senang melihat Anda, kata Mu Suzy. Tunggu, ada tamu di sini. Tepat ketika suara Mu Suzy jatuh, ruang di luar Burning Heaven Territory tiba-tiba bergetar, dan kemudian lingkaran aura jahat yang tak terlihat perlahan muncul. Ada musuh. Peringatan, dan kekuatan Mu Suzy telah menembus Kaisar Bintang 9 Dou, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan ekspresi berat ketika dia menemukan kelainan ini. Karena bahkan dengan kekuatan Kaisar Jiuxing Dou-nya, dia bisa mencium jejak ketakutan dari aura jahat di depannya. Pavilion Fansiang teman-teman, apakah Anda hanya menyambut teman lama seperti ini? Dan di ruang yang bergetar,
Seorang lelaki tua muncul di saat berikutnya. Melihat uban, dia terlihat tua, tetapi jiwanya sangat spiritual, adapun tubuhnya, ada jejak darah jahat di sekitarnya, yang membuat orang terlihat sangat jijik pada pandangan pertama. Dou di bintang 9 dengan kekuatan peringkat 6. Melihat ini, Xiao Yi maju selangkah. Suo tua, Mu Suzi terkejut ketika melihat sosok ini muncul. Kekacauan tua, Xiao Yan dan murid-muridnya semua terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Orang ini adalah wakil kepala Legiun Elang Serigala. Tapi dia jujur, dia adalah salah satu dari sedikit orang di keluarga kerajaan Xuanling yang bisa berteman. Saat berikutnya, kata Mu Suzi. Fluktuasi di tubuhnya adalah aura klan jahat di luar dunia. Pada saat ini, murid Xiao Yan memancarkan sedikit warna kaki, dan nyala api suci di tubuh mengirimkan perasaan yang sangat menjijikkan terhadap orang tua itu bukan karena penindasan Xiao Yan, bagian dalam api suci akan meledak dan melahapnya. Orang ini, apa yang kamu lakukan di sini? Para murid juga sedikit bingung. Apa? Mu Suzi, Master Pavilionmu tidak ada di sini. Suara tua itu dipenuhi dengan roh jahat yang lucu, berdiri di luar Burning Heaven Territory, mengamati kerumunan di sekitar Mu Suzi dan berkata, Tuan Pavilion tidak ada di sini, ada apa? Mu Suzi, yang juga tidak kalah dengan lelaki tua itu, membuka mulutnya dan berkata, berkat kebenaran raja saya, kami telah menangkap semua ras jahat dari luar wilayah yang membahayakan kami di Xuanzan, tetapi raja saya saja tidak cukup untuk sepenuhnya melenyapkan mereka. 2 hari kemudian, keluarga kerajaan Xuanling kami akan masuk Gunung Xuanling. Upacara pemusnahan iblis hebat akan diadakan, dan saya harap Master Pavilion Anda akan berpartisipasi bersama dan berkontribusi pada ketenangan Xuanzantian. Petik 2. Kalau begitu, suara lelaki tua itu sangat rendah, dan di akhir kata-katanya, cahaya misterius yang berkedip melintas. Token emas dari kata itu diproyeksikan langsung ke Mu Suzi. Perintah undangan roh misterius. Mu Suzi dengan mudah menangkap token itu, tetapi ternyata memiliki kekuatan misterius. Perintah undangan Xuanling hampir merupakan token standar tertinggi dari keluarga kerajaan Xuanling. Diundang oleh token ini sudah cukup untuk menunjukkan status pavilion dupa pembakaran. Apakah kamu ingin mempertahankannya? Melihat pria tua yang sombong dan mendominasi ini, Long Yi merendahkan suaranya dan bertanya pada Xiao Yan. Tidak perlu untuk saat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun ada keluhan mendalam antara keluarga kerajaan Xuanling dan pavilion Fenxiang, tetapi yang lain hanya di sini untuk mengirim undangan, bahkan jika mereka menghentikannya, saya khawatir itu tidak akan membantu. Ada undangan sekte lain yang akan dikirim, jadi aku tidak akan memberitahumu masa lalu. Setelah menyelesaikan semua ini, lelaki tua itu melintas, dan kemudian menghilang di sini, hanya menyisakan pavilion Fenxiang sebagai eksekutif tingkat tinggi. Ini konspirasi. Menyaksikan sosok lelaki tua itu perlahan menghilang, setelah beberapa saat, Xiao Yan mengangkat dahinya dan berkata dengan berat. Ini adalah konspirasi. Suara Xiao Yan perlahan bergema di hati semua orang. Mungkin ini benar-benar konspirasi. Tapi keluarga kerajaan Xuanling membuat langkah yang bagus kali ini. Seluruh klan jahat asing dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar. Jika mereka menang, keluarga kerajaan Xuanling akan benar-benar kuat. Bangun, jika kamu kalah, aku takut keluarga kerajaan Xuanling akan musnah sepenuhnya. Saat suara Xiao Yan jatuh, sosok Zhu Jin juga muncul. Zhu tua, melihat Zhu Jin muncul, semua murid mengangguk sedikit. Zhu tua, kekuatanmu. Saat berikutnya, ekspresi berat Xiao Yan tiba-tiba menjadi aneh. Karena bambu ember baru saja muncul, energi langit dan bumi di langit tiba-tiba menjadi bergetar. Kamu bocah, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Yah, aku bertarung dengan keabadian. Zhu Jin mendengar kata-kata itu dan tersenyum. Douxian, murid-murid lain juga sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, di antara para murid pavilion Fenxiang, hanya tingkat Dou Emperor bintang 7 yang tirani, dan dibandingkan dengan Douxian, tidak diragukan lagi ada banyak dari celah. Sepertinya masalah ini harus menunggu Master Pavilion kembali dan membuat rencana jangka panjang, kata Zhu Jin. Di mana Master Pavilion? Xiao Yan bingung ketika mendengar ini. Xiao Yan dengan jelas mengingat janji Fentian kepadanya saat itu, jika dia menyelamatkan Yin Tong, Fentian akan melindunginya. Sepertinya saya harus berurusan dengan beberapa keluhan pribadi,
Tetapi saya harus bisa kembali besok, kata Zhu Jin. Saat berikutnya, melihat semua orang diam, Mu Suzi menjadi depresi. Zuo tua dulunya sangat saleh, dan dia tidak memiliki roh jahat seperti sekarang. Apa yang terjadi? Dan Mu Suzi dan Lao Zuo dulu memiliki hubungan yang baik, tetapi sekarang mereka sedikit terkejut. Dan semua orang tertawa sebentar, dan kemudian kembali satu persatu. Bagaimanapun, perang yang sebenarnya akan datang, dan semua orang sangat tertekan. Selain itu, tempat-tempat lain di Suantian San juga melakukan adegan yang sama dengan membakar dupa. Di Paviliun Wanhua, di loteng yang agak sepi, Master Paviliun Wanhua duduk perlahan, tangan giok dengan lembut memetik bukin di bawah tangannya, dan suara piano yang agak indah terdengar. Tuan Paviliun, seorang pria kuat dari keluarga kerajaan Xuanling baru saja datang. Undang kami untuk berpartisipasi dalam upacara pemusnahan iblis dalam 2 hari ke depan. Hua Yun di samping berkata dengan lembut. Hua Yun, apakah menurutmu suara pianoku indah? Apakah Ventian akan menyukainya? Hua Xin, penguasa Paviliun Wanhua di samping, tidak setuju dan bertanya. Seharusnya seperti itu. Hua Yun telah mengikuti Master Paviliun selama bertahun-tahun, dan secara alami mengetahui kebiasaannya, dan langsung tertawa. Gadis Yueru, sudah lama sekali dia tidak menerima warisan, kenapa dia belum juga pergi? Hua Xin mendengar kata-kata itu, bangkit sedikit, dan melihat ke angkasa yang jauh. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Jejak jiwa Yueru baru saja mengalami fluktuasi yang sangat hebat, dan aku khawatir dia akan keluar dari bea cukai dalam waktu dekat. Hua Yun dikatakan, menurut warisan cahaya bulan peri, jika kita berhasil keluar dari bea cukai, kita akan, tapi itu tidak masalah. Menambahkan prajurit abadi lainnya ke Paviliun Wanhua. Ya, Paviliun Master. Hua Yun mendengar kata-kata itu dan turun untuk bersiap. Wahai surga yang membara. Setelah waktu ini berakhir, mari kita pergi ke pengasingan. Hua Xin penuh kelembutan di matanya yang indah, dia membuka mulutnya sedikit, dan setelah berbicara, dia memetik senar untuk dirinya sendiri. Istana Sunyi Kuno. Tuan Istana, baru saja, anggota kuat dari keluarga kerajaan Xuanling mengirim perintah undangan pergi ke Gunung Xuanling untuk membunuh orang-orang jahat dari luar wilayah. Feng Lin, murid tertua di samping, berkata kepada Ketua Aula. 2 hari kemudian, membunuh orang asing. Petik 2. Apa yang sedang dilakukan keluarga kerajaan Xuanling ini? Petik 2. Bukti yang ditunjukkan dalam kompetisi Zongmen sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat dengan alien. Bahkan jika mereka mengambil semua alien untuk hipotek, mereka masih memiliki aura alien. Petik 2. Orang-orang ini, mata Huang Li berkedip sedikit, dan dia berpikir cepat. Tuan Istana, bisakah kita pergi? Melihat kepala istana berpikir begitu, Feng Lin di samping tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pergilah. Tetapi semuanya didominasi oleh sekte. Huang Li berkata. Hah? Feng Lin sedikit bingung dengan apa yang dikatakan kepala aula. Aula Sunyi Kuno kita cukup lemah. Jika kita berada dalam perjuangan hidup dan mati yang nyata dengan keluarga kerajaan Xuanling, kita hanya akan menderita pada akhirnya. Petik 2. Ras jahat eksternal harus dihilangkan, tetapi kita juga harus fokus pada sekte. Petik 2. Dan dengan Burning Incense Pavilion dan klan Medusa bertarung di depan, kita akan bisa menang dengan biaya terendah. Huang Li berkata. Tapi Ketua Aula, bukankah kita sudah membentuk 8 aliansi pembunuh iblis dengan Paviliun Fenxiang? Ini sedikit seperti ini, kata Feng Lin dengan bodoh. Di matanya, Ketua Aula bukan orang seperti itu. Ketika Anda mencapai level saya, Anda secara alami akan mengerti. Petik 2. Oke. Ayo pergi dan bersiap, dan panggil yang kuat. Adapun apakah akan bertarung atau tidak, itu bukan urusan kita. Huang Li berkata. Ya, Feng Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu turun. Semua yang saya lakukan hanya demi sekte. Saya harap dia bisa memahaminya di masa depan. Setelah Huang Li selesai berbicara, dia juga diam-diam mengangguk. Jelas, sebagai penguasa aula, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Lembah dan Gui, perjalananmu ke Burning Incense Pavilion adalah sedikit konflik. Di sebuah gubuk kayu, 2 lelaki tua berdiri di kursi, salah satu dari mereka tampak agak lemah, dan yang pertama berbicara. Kakak senior,
Langkah keluarga kerajaan Xuanling ini tidak diragukan lagi menyatakan perang dengan semua sekte Xuantian Santian kita. Saya hanya berjanji untuk menyiapkan pil obat untuk pertempuran. Adapun pertempuran, apoteker kami tidak pandai dalam hal itu. Petik 2. Belum lagi Xuantian-tian. Dengan cara ini, sebagai pil vali, kita secara alami harus melakukan sedikit kita. Berjanjilah untuk menyiapkan pil obat, sehingga kita dapat menyelamatkan murid-murid kita dari kerugian, kata hantu pil Ye Qingtian. Tidak masalah. Sekarang pil vali ada di tanganmu. Pro dan kontra adalah untuk kamu timbang. Aku tidak bisa banyak membantumu lagi, kata pil immortal lemah. Kakak senior, kamu. Ye Qingtian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tampaknya menyadari implikasi dan sian. Batas waktu semakin dekat, aku akan mundur. Ini hidup atau mati, semua terserah kehendak Tuhan. Setelah berbicara, sosok dan sian melintas dan menghilang langsung di sini. Rumah boneka. Lewati pesananku. Panggil murid-murid mansion, dan 2 hari kemudian, pergi ke Gunung Xuanling untuk berjuang untuk hidup dan mati. Master Mansion Boneka berkata kepada para elit di mansion. Perkuat bonekaku. Ketika para murid di istana mendengar kata-kata itu, mereka semua mengangguk, jelas mereka sudah tahu pentingnya masalah itu. Wan Jianmen, perbaiki murid-murid di bawah sekte. Ikuti aku ke Gunung Xuanling dalam 2 hari ke depan. Sebagai pemimpin Sekte Super, Wan Jianmen secara alami tidak bisa mundur. Ambil 2 pedang abadi dan serang bersama. Dan Jiu Jianxian adalah juga perintah yang dikeluarkan. Aula api penyucian. Tuan Istana, baru-baru ini di keluarga kerajaan Xuanling, orang-orang kuat telah berkumpul bersama, dan tampaknya mereka merencanakan rencana besar. Dan bawahan juga menemukan bahwa ada 3 orang kuat di keluarga kerajaan Xuanling, dan mereka masing-masing menghadapi sekte racun, Sulaiman, dan klan jiwa. Pergilah, aku tidak tahu mengapa. Seorang pria berpakaian biasa berkata di api penyucian Tangtang. Kumpulkan pasukan dan bawa semua alat untuk membunuh alien. Kami akan membunuh alien dalam 2 hari. Setelah selesai berbicara, kepala Aula Purgatory Hall mulai sibuk. 9 bintang jatuh, aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Xiao Yan, bencana ini terserah padamu. Tapi aku masih sedikit penasaran, bagaimana kekuatan Kaisar Bintang 7 Dou di tengah panggung dapat mengubah arus kali ini. Dan pada saat ini, di lembah astrologi yang jauh, pemilik lembah melihat penglihatan di langit malam dengan perubahan kehidupan, dan tidak bisa tidak mengatakan. Malam Xuan Sansan cukup lembut dan indah, dan di langit yang dingin, semburan dingin melanda. Sekte racun. 5 racun, ada apa? Aku butuh penjelasan. Master Sekte Racun baru saja meninggalkan pavilion dupa pembakaran dan kembali ke base camp Sekte Racun mereka. Tiba-tiba, Sekte Racun sepertinya telah dijarah. Seluruh sekte dipenuhi dengan tampilan yang sangat gugup. Jika bukan karena kehilangan para murid, saya khawatir Master Sekte Beracun akan langsung marah. Kembalilah ke Sekte Master. Kami telah menjaga diri kami tetap aman saat Anda keluar. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, suatu malam, seorang pria kuat yang tidak dikenal datang dan tidak memperhatikan, dan masuk ke Sekte Racun kami tanpa izin. Tanah terlarang, untuk melindungi para suster di sekte, wakil ketua sekte bertarung dengan pria misterius itu. Tapi setelah hanya 1 pertemuan, dia terluka parah oleh pria misterius itu. 5 aura beracun adalah sedikit goyah, dan jelas bahwa pria misterius itu telah meninggalkan banyak masalah, luka ringan. Lalu apa? Master Sekte Racun mendengar bahwa dia sudah marah, tetapi dia masih menahan amarahnya dan bertanya. Wakil Master Sekte Zhouling, itu adalah kekuatan setengah abadi yang asli, dan dia telah berlatih ki pertempuran beracun. Selain itu, ini adalah situs sekte beracun dan milik mereka sendiri. Saya khawatir mereka akan memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan peri pertempuran yang sebenarnya, tetapi sebenarnya bahkan pria misterius itu tidak bisa menahan diri untuk bertatap muka. Apakah ini berarti Zhouling terlalu lemah? Atau apakah pria misterius itu terlalu kuat? Master Sekte dari Sekte Racun bertanya pada dirinya sendiri, bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa membuat cedera serius tatap muka ke pembangkit tenaga listrik setengah abadi. Pria misterius itu sepertinya tidak datang untuk kita. Dia melukai wakil ketua sekte dan melompat langsung ke area terlarang. Aku tidak tahu kenapa. Kemudian para tetua kita di sekte mengambil tindakan dan pergi ke tempat terlarang, daerah untuk mencarinya, tapi sudah hilang.
Jejak, kata Wudu. Tidak ada yang hilang. Master Sekte Racun bertanya, jelas apa yang dilakukan orang misterius ini cukup aneh. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Tidak, kata Wudu. Turun dan pulihkan. Setelah Master Sekte Racun selesai berbicara, dia langsung pergi ke area terlarang di Sekte Racun. Tanah terlarang Sekte Racun, ini adalah hutan kecil yang dikelilingi oleh kekuatan khusus. Setiap pembangkit tenaga listrik atau murid yang memiliki tubuh beracun akan meledakkan tubuh beracun di sini, sehingga secara bertahap mengendalikannya. Oleh karena itu, di daerah terlarang Sekte Racun ini, itu diberikan oleh racun yang tak terhitung jumlahnya, dan sejenis racun juga lahir. Hal-hal yang cukup misterius. Kontrol jiwa. Benda ini dinetralkan oleh racun yang tak terhitung jumlahnya dan diproduksi secara alami. Benda ini tidak berwarna dan tidak berbau, dan sangat transparan seperti air jernih, bahkan makhluk abadi yang kuat tidak dapat menemukannya, tetapi efeknya tidak dapat diremehkan. Karena Master Sekte dari Sekte Racun pernah bereksperimen, jika dia terinfeksi panduan pengontrol jiwa ini, dia akan langsung dikendalikan olehnya. Adapun misterinya, bahkan Master Sekte dari Sekte Racun sendiri tidak mengetahuinya. Panduan pengendalian jiwa telah berada di seluruh Xuanzan selama 3 hari, dan saya tahu bahwa benda ini adalah racun nyata, dan tidak ada yang bisa terjadi padanya. Jika jatuh ke tangan orang-orang dengan niat buruk, saya khawatir itu akan terjadi, akan menyebabkan perang yang sebenarnya. Master Sekte Racun berdiri di luar area terlarang, bergumam pada dirinya sendiri. Setelah selesai berbicara, sidik jari di tangan Giok Ramping berubah dengan cepat, dan kemudian saluran luar angkasa tiba-tiba muncul di depannya, dan Master Sekte dari Sekte Racun mengalir langsung ke dalamnya. Sisi, apakah ada nafas orang lain? Master Sekte Racun baru saja memasuki area terlarang, ketika dia mencium bau nafas yang tidak dikenalnya. Dalam napas itu, ada jejak kekuatan api panas, tetapi mengandung kekuatan jahat yang lebih agung. Ups! Master Sekte dari Sekte Racun berseru kaget tepat setelah menemukan aura yang tidak dikenal ini, dan kemudian berlari langsung ke gunung kecil di area terlarang. Sebuah ide berani muncul di benaknya. Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Racun sudah berdiri di Gunung Racun, dan tanah di sini menjadi hitam karena infiltrasi racun. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah beberapa saat, Master Sekte dari Sekte Racun datang langsung ke pusat area terlarang. Segera melihat batu bundar di tengah, botol batu giok halus perlahan melayang di udara, dan dia tidak bisa membantu tetapi menggerakkan matanya sedikit. Apa yang ada di dalam botol giok ini adalah panduan pengontrol jiwa. Tapi jangan meremehkan botol giok seukuran telapak tangan, bahkan setetes soul controlling, setelah diencerkan, masih bisa mengendalikan seluruh pasukan besar, belum lagi botol seukuran telapak tangan. Tidak, saat berikutnya, ketika Sekte Master of Poison Sect hendak berbalik dan pergi, matanya yang indah hanya menatap botol giok di depannya, dan keanehan terpancar darinya. Karena mengandalkan intuisi, Master Sekte dari Sekte Racun tampaknya merasa ada yang salah dengan botol giok ini, jadi untuk berjaga-jaga, mutlak perlu untuk memeriksanya dengan mudah. Segel, angkat. Masalah kontrol jiwa sangat penting, dan Master Sekte Racun Sekte tidak berani gegabah, dan segera mengambil tindakan untuk menghilangkan segel di sekitar botol giok. Sabu, dan saat Sekte Master of Poison Sect mengangkat segelnya, botol giok itu juga dikembalikan ke tangannya. Tangan giok baru saja jatuh ke tangan Master Sekte dari Sekte Racun, tidak ada suhu, dan tidak ada perubahan, seolah-olah tenang. Ini, dan botol giok baru saja kembali ke tangan Master Sekte Racun, semua wajahnya menjadi jelek, dan sedikit ketakutan mengalir ke dalam hatinya. Bajingan sialan. Setelah beberapa saat, aura ganas dari Master Sekte Racun tiba-tiba meledak, dan racun mengerikan menyapu tempat itu. Master Sekte Racun secara alami sensitif terhadap racun karena ia memiliki tubuh beracun yang mengerikan. Semakin keras racunnya, semakin besar fluktuasi tubuhnya. Tidak ada fluktuasi dalam tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa cairan tidak berwarna dan transparan dalam botol batu giok di depan Anda sama sekali bukan panduan yang mengendalikan jiwa. Kontrol jiwa telah dicuri. Bajingan, pemandu pengendalian jiwa untuk sementara akan mengendalikan bahkan makhluk abadi yang kuat. Bahkan jika aku telah belajar selama bertahun-tahun, aku masih belum menemukan solusi. Siapa yang melakukan ini? Dia meletakkan botolnya, dan kemudian berkata dengan genit, suaranya penuh kecemasan.
Dia tahu bahwa bahaya dari benda ini jauh lebih menakutkan daripada keluarga kerajaan Xuanling. Benda ini seperti racun yang mematikan, karena hanya dengan itu, pasukan besar dapat dibuat. Keluarga kerajaan Xuanling. Setelah beberapa saat, Master Sekte Racun mendapatkan kembali kewarasan dan kemudian keluar. Bagaimanapun, menurut perilaku keluarga kerajaan Xuanling, kemungkinan besar memang demikian. Tapi seharusnya tidak. Xuan Sansan ini, yang dapat melukai setengah keabadian dengan satu pukulan, aku khawatir kekuatannya harus melampaui Dosian Bintang 1, dan Dosian Bintang 2, aku takut hanya Fentian yang adalah satu-satunya di seluruh Xuan Santian. Apa jawabannya? Aku tidak bisa. Masalah ini terlalu penting, dan kita harus pergi ke pavilion Fenxiang untuk berdiskusi dengan Fentian. Jika itu benar-benar dicuri oleh keluarga kerajaan Xuanling, saya khawatir kali ini upacara pemusnahan iblis tidak akan sesederhana itu. Master Sekte Racun setelah berbicara, sosok itu melintas dan menghilang langsung di sini, dan pergi ke lokasi membakar pavilion dupa tanpa henti. Malam Xuan Sansan cukup pedih, dan tidak diketahui apakah itu emosi Changtian atau sesuatu yang lain ketika dia melihat konspirasi keluarga kerajaan Xuanling. Setelah Master Sekte dari Sekte Racun mengetahui bahwa panduan kontrol jiwa telah dicuri, dia segera menyelesaikan urusan sekte tersebut, dan kemudian pergi menghadap lokasi pavilion dupa pembakaran. Dan malam ini, ruang di luar Burning Incense Pavilion tidak mau sepi. Sabu, di atas gunung, sesar-sesar batu besar dan kecil terus bermunculan. Jelas, medan di sini cukup berbahaya. Orang ini, sepertinya dikendalikan oleh seseorang. Pada saat ini, di balik batu besar, sesosok bergumam dengan suara yang dalam, dan di tubuhnya, luka besar dan kecil sangat mencolok. Susu. Dengan sosok di balik batu, di batu gunung di depannya, seseorang yang berjubah hitam perlahan mengeluarkan suara yang agak aneh. Sialan, kapan keluarga kerajaan Xuanling memiliki orang yang begitu kuat? Sosok di balik batu menyaksikan pria berjubah hitam perlahan berjalan menuju tempat dia bersembunyi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Fentian, jangan sembunyi. Hari ini, kamu akan mati. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang agak arogan, bergema di seluruh gunung. Fentian telah mencoba untuk menyelidiki kolusi antara keluarga kerajaan Xuanling dan klan jahat asing sejak kompetisi sekte dimulai, jadi dia mengalir ke keluarga kerajaan Xuanling beberapa kali. Pergi, tidak ada bahaya. Tapi apa yang tidak diharapkan Ling Fentian adalah bahwa kali ini ketika dia akan mengetahui konspirasi keluarga kerajaan Xuanling, dia benar-benar dikejar dan dibunuh oleh pria misterius di depannya ini. Dari dalam keluarga kerajaan Xuanling hingga ini, tempat, jika bukan karena kemampuan luar biasa Fentian, saya khawatir dia telah menjadi jiwa bawahannya. Dan apa yang tidak diharapkan Fentian adalah bahwa kekuatan orang misterius di depannya ini sebenarnya lebih kuat dari miliknya. Dia sudah berada di tahap awal Dosian Bintang 2, jika dia lebih kuat dari dirinya sendiri, maka tidak ada keraguan. Bagaimanapun, dalam pertempuran abadi, bahkan perbedaan level yang kecil sudah cukup untuk menentukan hasilnya. Masih ada banyak jarak dari pavilion Fenxiang, jadi meskipun sekuat Fentian, itu agak tidak berdaya. Hanya antek keluarga kerajaan Xuanling. Fentian memandang pria misterius yang semakin dekat, dan dia tidak bersembunyi. Dia berjalan keluar dari belakang batu dan berkata kepada pria misterius itu. Haha, di masa lalu, saya tidak berada di keluarga kerajaan Xuanling, jadi saya mengizinkan Anda melakukan kesalahan, tetapi sekarang saya telah berurusan dengan hal-hal lain. Hal berikutnya adalah Anda, setelah membunuhmu, sehari kemudian, seluruh Xuan 3 hari akan dikuburkan bersamamu. Pria misterius itu berkata dengan tenang. Begitukah? Aku tidak tahu keluhan macam apa yang akan terjadi dalam sehari. Fentian mendengar kata-kata itu dan mau tak mau bertanya-tanya. Tidak baik bagimu untuk tahu terlalu banyak. Kekuatanmu pada tahap awal Dosian Bintang 2 sangat kuat. Namun, sudah waktunya untuk berangkat. Di akhir kalimat, pria misterius itu dikelilingi oleh api merah menyala, tiba-tiba meledak, dan menyerang Fentian. Kekuatan Yanqi. Penglihatan Fentian begitu tajam, api merah menyala ini baru saja muncul, dan tiba-tiba merasakan gelombang yang akrab, dan kemudian berkata dengan terkejut. Itu benar, hadiahnya adalah mengirimmu ke neraka. Dan pria misterius itu tidak terlalu takut pada Fentian, bagaimanapun, perbedaan kekuatan langsung antara keduanya terlalu jelas.
Tidak ada kekhawatiran. Tidak bagus. Lari. Dan Ventian juga orang yang tegas. Dia tahu bahwa kekuatan pria misterius di depannya lebih kuat dari dirinya sendiri, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika dia tetap di sini. Sudah terlambat. Pria misterius itu dikelilingi oleh api merah menyala, dan sebelum Ventian bisa melarikan diri, lingkaran api merah menyala menyerang Ventian secara langsung. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Apakah kamu berada di medan api? Melihat waktu bernapas yang singkat, sekelilingnya dikelilingi oleh api merah menyala, dan perasaan itu terasa. Sekarang, wajah Ventian menjadi lebih dan lebih serius. Serigala mendalam biru. Dan saat domain api terbentuk, pria misterius itu memanggil sedikit. Serigala Changsuan, Xuanchang, leluhur keluarga kerajaan Xuanling. Melihat pemandangan ini, bahkan Ventian, yang selalu tenang, menjadi pucat. Ada desas-desus bahwa leluhur keluarga kerajaan Xuanling, Xuanchang, telah dikaruniai sejak kecil, dan serigala Changsuan adalah produk dari wilayah kekuasaannya. Dia pernah menggunakan trik ini ketika dia menjadi petarung bintang 1 abadi untuk membunuh pertempuran abadi bintang 2. Burning Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingatnya. Saat suara Ventian jatuh, ruang misterius ratusan meter muncul di domain api. Lintasan ruang ratusan kaki baru saja muncul, dan tiba-tiba rune kecil yang tak terhitung jumlahnya yang diukir dengan fluktuasi misterius muncul, dan di tengah lintasan ruang angkasa, seorang Raja Serigala tiba-tiba menginjak kaki depannya, yang langsung tercermin di pupil Ventian. Itu adalah Raja Serigala dengan rambut perak di sekujur tubuhnya, anggota tubuh yang kuat, dan tanda misterius di dahinya, yang menunjukkan aura Raja sepenuhnya. Serigala Changsuan, bunuh dia untukku. Pria misterius itu memerintahkan ketika Raja Serigala muncul. Wow, Changsuan Lang mengangkat kepalanya yang arogan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian rune misterius di atas kepalanya bersinar terang. Saat berikutnya, seluruh tubuh berubah menjadi busur dan anak panah perak, dan berkedip langsung ke Ventian. Kuali surga yang membakar, lindungi aku. Pada saat ini, Ventian juga tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, dan kemudian matanya tenggelam, dan kekuatan yang sangat menakutkan meletus. Bum bum bum. Busur dan anak panah perak itu seperti guntur, dan kecepatannya sangat cepat, mengenai Ventian dalam sekejap. Di depan Ventian, kuali raksasa misterius yang juga diukir dengan rune kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan kedua kekuatan itu langsung menemui jalan buntu. Antara dua bintang abadi yang bertarung, bahkan jika itu kecil, itu dapat menentukan hasilnya. Jadi, Ventian mati, dan pria misterius itu tidak tahan melihat Ventian melawan begitu keras. Live menggeram langsung. Xuan, Raja Xuanling, kau mengendalikannya. Ventian tidak bisa menahan pupil matanya mengecil ketika mendengar tawa liar ini. Bang bang bang. Saat berikutnya, busur dan anak panah perak langsung menghancurkan Ventian Ding, dan kemudian menembus tubuh Ventian dengan keras. Ventian menderita cedera yang begitu serius, dia tidak bisa menahan diri untuk menyemburkan seteguk darah, napasnya tiba-tiba melemah. Seperti yang diharapkan dari Ventian. Dan pria misterius itu tidak bisa tidak terkejut ketika melihat Ventian seperti ini. Serangan serigala Changsuan barusan mengenai titik vital Ventian dan bisa membunuhnya dengan satu pukulan, namun pada akhirnya dia diarahkan oleh Ventian, jadi Ventian saat ini hanya terluka parah, tidak dalam keadaan jatuh. Kamu sangat pintar. Jika kamu tidak mengalihkan serangan serigala Changsuan pada saat terakhir, aku khawatir kamu akan menjadi mayat sekarang. Kedua kalinya, mati. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, ada fluktuasi yang sangat menakutkan pada pupil serigala Changsuan, seolah-olah dia ingin tahu bahwa sosok di depannya tidak jatuh di bawah pukulannya sendiri. Sialan, meskipun Ventian tidak terluka parah oleh serangan serigala Changsuan, dia terluka parah setelah menembus tubuhnya. Bang bang bang. Saat berikutnya, ruang yang dikelilingi oleh medan api tiba-tiba menghasilkan suara yang pecah. Langit penuh dengan racun. Setelah beberapa saat, di alam yang rusak, kemarahan centil, penuh kemarahan, langsung menyerang pria misterius itu. Master Sekte Poison Sect, apakah One Star Fighting Immortal selesai? Mundur. Pria misterius itu membuat keputusan hanya dalam beberapa napas. Bajingan, jangan lari. Master Sekte Racun tidak bisa menahan kutukan. Ventian, apakah kamu baik-baik saja? Melihat pria misterius itu pergi,
Master Sekte Racun buru-buru mendukung Fentian dan bertanya dengan prihatin, tetapi Master Sekte Racun memikirkan Fentian dan tidak menyadari bahwa pria misterius itu merasukinya. Kontrol jiwa. Kembali ke sekte, kata Fentian, dan segera pingsan. Master Sekte dari Sekte Racun mendengar kata-kata itu dan membawa paviliun dupa Fentian Chow pergi. Hehe, Fentian terluka parah. Panduan pengendalian jiwa juga ada di tangan, dan sekarang semuanya sudah siap, kecuali Dongfeng. Di markas jauh dari keluarga kerajaan Xuanling, murid Raja Xuanling terbuka sedikit, dan dia berkata dengan jahat. Malam ini jelas merupakan malam insomnia bagi banyak orang kuat, dan paviliun dupa pembakaran larut malam, tetapi juga terang benderang. Sabu-sabu. Di malam yang gelap, dengan angin sepoi-sepoi bertiup, sesosok tampan tersapu langsung menuju markas paviliun Fenxiang, memegang sosok yang agak tampan. Siapa? Berhenti. Ini adalah ranah paviliun dupa pembakaran. Jika Anda maju selangkah, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tidak bisa membantu mengatakan. Pergi. Pada saat ini, melihat pria di lengannya dengan penampilan yang menyakitkan, bahkan kerangka yang mencolok di dadanya, Master Sekte Racun berteriak keras, dan kemudian mengambil Fentian dan melompat ke dalamnya. Paviliun Fenxiang. Seseorang telah memasuki sekte. Sosok yang berpatroli hanya ingin mengirim sinyal, tetapi diblokir oleh sosok yang dikenalnya. Ayo, ingat untuk tidak menyebutkan urusan hari ini kepada orang lain. Sosok Zujin, seperti hantu, muncul di belakang sepasang pria yang berpatroli. Ya, Penatuasu. Sosok patroli itu mau tidak mau berkata. Ayo pergi. Setelah Zujin selesai berbicara, dia langsung mengikuti. Kediaman Burning Heaven. Tuan Sekte Racun, ada apa? Tuan Sekte Racun mengirim Fentian kembali ke paviliun Fenxiang, dan kemudian hanya menangani luka Fentian. Melihat rasa sakit Fentian sedikit berkurang, dia merasa sedikit lega. Aku punya sesuatu untuk dicari Fentian, jadi aku datang dari Sekte Racun semalaman. Tepat ketika aku datang ke sini, aku melihat seseorang menghalangi Fentian. Bahkan dengan kekuatan Fentian, dia masih tak terkalahkan. Yang berdaulat menggelengkan kepalanya sedikit. Ada berapa orang di sana? Zujin cukup terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata langsung. Untuk mengetahui, kekuatan Fentian saat ini adalah Douxian Bintang 2, belum lagi Xuan Santian, saya khawatir dia bisa berjalan menyamping di benua Xuanling, bagaimana mungkin? 1. Master Sekte Racun ragu-ragu untuk sementara waktu, dan kemudian berkata. Apa? 1. Mendengar Sekte Master Poison berkata demikian, bahkan ekspresi Zujin pun menjadi aneh. Sepertinya kali ini, segalanya tidak sesederhana yang kita kira. Poison Sect Master menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu soal aliansi penghancur 8 sekte, apakah itu masih berlangsung? Melihat Fentian terluka parah, aku khawatir dia tidak akan bangun dalam beberapa saat. Sebuah sekte super dengan pikiran yang berbeda. Masalah aliansi penghancur 8 sekte secara alami akan terjadi. Masalah Fentian, jangan menyebarkannya. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun, kali ini, izinkan saya berbagi kekhawatirannya untuknya. Kali ini, aku akan membawa spanduk besar ini. Setelah Sekte Master Poison selesai berbicara, dia melirik Fentian dengan enggan. Jaga dia. Setelah meninggalkan kalimat, Master Sekte Racun berbalik dan kembali ke Sekte Racun. Fentian, tentu saja, kau dan Hua Xin lebih cocok, aku hanya orang yang menderita. Petik 2. Baiklah, kali ini aliansi pemusnah iblis 8 sekte membalas kebaikan dari penebusan awalmu. Petik 2. Begitulah, jika kamu melakukannya, keduanya cantik, aku telah membalas kebaikanmu, dan aku bisa membiarkanmu dan Hua Xin bersama. Aku hanya tidak tahu mengapa hatiku sangat sakit. Master Sekte Racun kembali ke Sekte Racun. Dalam perjalanan, saya bergumam pada diri sendiri di sepanjang jalan, dan air mata perlahan mengalir. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pertama di pagi hari dituangkan ke bumi, itu menandai awal dari hari yang indah. Namun, itu juga melambangkan bahwa ini adalah hari terakhir sebelum upacara pemusnahan iblis keluarga kerajaan Xuanling. Selama 2 hari ini, Xiao Yan tidak berkultivasi, tetapi bergaul dengan banyak saudara dan saudari di paviliun Fenxiang. Ini membuat Xiao Yan, yang telah fokus pada kultivasi untuk sementara waktu, merasa betah. Besok akan menjadi hari ketika keluarga kerajaan Xuanling akan mengadakan upacara pemusnahan iblis.
Xiao Yan duduk di istana surgawi dan berkata dengan kakak laki-lakinya dan beberapa orang lainnya tentang anggur dan makanan. Jangan khawatir, saudara muda, ada Pavilion Masters dan yang lainnya tentang masalah ini, jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Tampaknya melihat kekhawatiran Xiao Yan, dia segera membuka mulutnya untuk menghiburnya. Aku hanya tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku merasa sedih. Ayo, kakak senior, lakukan. Xiao Yan juga tidak mengatakan omong kosong, dan langsung mulai minum dengan kakak senior. Kakak Xiao Yi, minumlah. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak melihat kakak Long Yi? Kakak senior tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kakak, dia sepertinya dipanggil oleh Su Jin, aku tidak tahu kenapa. Xiao Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo, minum. Xiao Yan, biarkan aku memberitahumu, ketika kamu mengalahkan orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling di Sungai Darah, jangan menyebutkan betapa mendominasi. Setelah minum 3 kali, aku kembali. Sementara Xiao Yan, Xiao Yi dan 7 orang di istana surgawi sedang makan dan minum, Long Yi juga kembali ke sini. Kakak, apa yang mereka cari? Xiao Yi di samping jelas sedikit terkejut bahwa pejabat senior Pavilion Fanxiang memanggil Long Yi untuk mengadakan pertemuan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Apakah kamu ingin mendengar kebenaran? Ekspresi Long Yi tidak terlalu bagus saat ini, jadi dia langsung mengambil semangkuk anggur dan minum dia. Dengan Long Yi yang terlihat seperti ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Long Yi. Solomon dan cabang klan jiwa di Xuantianshan. Semua hancur. Di antara mereka, Salomo adalah 2,5 abadi, dan 2 klan jiwa bertarung dengan abadi. 9 bintang Dou di orang kuat tidak sedikit. Setelah minum semangkuk anggur, Long Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Dan saat Long Yi berbicara seperti ini, seluruh ruangan menjadi sangat sunyi. Markas besar klan jiwa tidak berada di benua Xuanling, dan pasukan klan jiwa tersebar di seluruh benua Dou di Xifang, tetapi kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Selain itu, dengan penambahan kekuatan tertinggi Salomo, di antara 2 kekuatan, 2 dewa setengah dan 2 dewa Dou telah sepenuhnya jatuh. Apakah ada petunjuk? Xiao Yan bertanya dengan ekspresi pahit. Menurut informasi dari orang-orang yang pergi untuk menyelidiki, saya khawatir itu tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Xuanling, kata Long Yi. Keluarga kerajaan Xuanling, kapan mereka menjadi begitu kuat? Klan jiwa memiliki banyak cara, dan 2 prajurit abadi harus lebih kuat daripada yang biasa, seperti bunga yang jatuh, bukan begitu, berarti ada orang-orang dalam keluarga kerajaan Xuanling yang telah mencapai kesempurnaan Kaisar Bintang Dou atau bahkan, Bintang 2 Douxian. Xiao Yan mau tidak mau berkata, mungkinkah itu kekuatan dari klan jahat asing? Tapi setengah kekuatan para Gorevin di dalam Gorevin, 4 utusan dan utusan kiri dari para Gorevin semuanya telah terbunuh oleh dirinya sendiri. Sekarang kekuatan para Gorevin berada di terbaik para Gorevin. Utusan kanan Gorevin dan beberapa ikan sampah. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam di dalam hatinya. Selanjutnya, Aliansi Iblis Penghancur 8 Sekte sekarang telah mundur dari 4 sekte, dan hanya Ola Api Penyucian yang bersedia maju dan mundur bersama kami, kata Long Yi Zaidu. Sialan, dapat dikatakan bahwa ini adalah pohon yang sepi. Dan wajah kakak senior Mu Tianyuan juga menjadi sangat bermartabat. Jika penghancuran Salomo dan klan jiwa benar-benar dilakukan oleh Xuanling, saya khawatir di seluruh Xuan Santian, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Besok, aku khawatir akan ada badai berdarah. Xiao Yan juga melihat keluar ruangan dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menggunakan Soul Eater Talisman dan Blood River Bell, mustahil untuk melawannya. Tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan, Soul Eater di dalam tubuh juga tertawa. 9 bintang telah jatuh berturut-turut, 3 di antaranya telah jatuh. Tuan Sekte Solomon dan 2 dewa pertarungan klan jiwa. Rencana Raja Xuanling telah dimulai. Di lembah astrologi, hanya guru lembah yang tersisa bergumam pada dirinya sendiri, entah kenapa, hari terakhir ini berlalu begitu lambat. Pavilion dupa pembakaran saat ini sudah dalam siaga tinggi, karena mereka semua tahu bahwa besok, upacara pemusnahan iblis keluarga kekaisaran Xuanling akan menentukan hidup dan mati yang sebenarnya. Pavilion Fanxiang menang, jadi mudah untuk mengatakan, jika kalah, saya takut untuk tidak menyebutkan Pavilion Fanxiang,
bahkan jika seluruh Xuanzhan 3 hari, itu akan benar-benar berlumuran darah oleh keluarga kerajaan Xuanling. Apa yang kamu lakukan? Aku sangat khawatir. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri sendirian di kediaman Wuzu, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, Qin Xin perlahan berjalan ke dalamnya dan memikirkan sesuatu. Hehe, tidak ada, hanya tiba-tiba teringat sesuatu yang menyedihkan. Xiaoyan menyapa Qin Xin sambil tersenyum ketika melihat Qin Xin datang. Oh, jarang pahlawan kita yang membakar dupa begitu khawatir. Sangat jarang. Qin Xin tersenyum. Oke, jangan mengolok-olokku, apa yang kamu cari dariku? Xiaoyan sepertinya merasakan ketersembunyian yang tak terkatakan di bawah wajah tersenyum Qin Xin, dan berkata, aku mencarimu, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, tapi... Qin Xin melihat sekeliling dan berkata, Xiaoyan menjadi sangat penasaran saat mendengar ini. Kamu tahu, aku bukan dari benua Xuanlingmu. Setelah beberapa saat, Qin Xin juga berkata, jadi, Xiaoyan sepertinya sudah mengharapkan adegan ini sejak lama dan bertanya, oh, lupakan saja, jika ada kesempatan di masa depan, kamu bisa datang ke benua Douyun, di mana aku bisa membantumu. Kata Qin Xin, benua Douyun, benua terbesar di benua Dou di Xifang, jika ada kesempatan di masa depan, saya harus pergi ke sana. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka jangan repot-repot. Qin Xin selesai dan pergi. Gadis ini tidak nyaman di tubuhnya. Meskipun kekuatannya biasa-biasa saja, dia memiliki beberapa fluktuasi di tubuhnya, yang benar-benar menakutkan. Setelah Qin Xin pergi, pemakan jiwa di Xiaoyan berkata, dia seharusnya menyembunyikan sesuatu. Xiaoyan melihat kepergian Qin Xin dan bertanya-tanya. Ketika ini selesai, ikuti aku ke dunia hantu dulu. Tunggu sampai kekuatanmu mencapai Dou Xian dan kemudian pergi ke benua Douyun, jika tidak, di mana Crouching Tiger, Hidden Dragon, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir itu tidak ada, berbeda dengan mengirim kematian. Dan latar belakang gadis ini tidak kecil, dan kita mungkin masih membutuhkan kekuatannya di masa depan. Kata penguasa pemakan jiwa Zaidu. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia juga berjalan cukup menuju Zujin. Putri, mengapa kamu tidak memberitahuku? Ketika Qin Xin kembali ke kamarnya, sesosok misterius muncul dan bertanya pada Qin Xin. Lupakan saja, masalah Xiaoyan, mari kita bicarakan nanti. Untuk saat ini, mari kita urus urusan benua Xuanling. Qin Xin selesai berbicara dan menjadi tenang. Sabu-sabu. Pada saat ini, di wilayah surga pembakaran yang awalnya damai, beberapa tamu tak diundang datang. Ular Fu setengah abadi dari keluarga Medusa. Tongkat berbentuk ular di tangan Sefu perlahan menerangi kekosongan, dan langsung menuju ke rumah kayu tempat Zujin tinggal. Sedikit yang dia tahu bahwa Xiaoyan mengikuti di belakang, dan Xiaoyan mendengarkan percakapan mereka tanpa sepatah kata pun. Ular tua, apa alasanmu datang ke sini terburu-buru? Zujin dan Sefu juga bisa dianggap sebagai teman lama, Zujin hanya tersenyum ketika melihat Sefu. Zu tua, sesuatu yang besar telah terjadi. Sefu baru saja tersapu ke dalam rumah kayu Zujing, dan bahkan dunia koneksi belum diatur. Dia berkata langsung dengan ekspresi kuyu. Sesuatu terjadi. Mungkinkah Cailin? Pada saat ini, Xiaoyan sudah berdiri di luar rumah kayu, tetapi dia tidak mendorong pintu hingga terbuka. Ada apa? Ketika Zujin mendengar kata-kata itu, senyumnya perlahan menghilang. Dia jarang melihat Sefu menunjukkan ekspresi seperti itu. Apakah kamu memiliki murid bernama Mu Yingying di pavilion dupa pembakaranmu, dan dia masih memiliki kekuatan api suci? Tanya Sefu. Ya, ketika Zujin mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi pucat. Mu Yingying tidak pergi dengan Xiaoyan, mengapa sekarang? Perasaan buruk yang besar datang ke pikiran saya. Dia tertangkap, kata Sefu sedikit dengan wajah pucat. Apa? Zujin mendengar kata-kata itu, ketenangan sebelumnya menghilang, digantikan oleh sentuhan berat. Mu Yingying, seperti Yan Qi, adalah manusia yang diubah dari api suci. Jika dia tertangkap, setelah sumber api suci rusak, sangat mungkin hidupnya akan terancam. Ditangkap oleh Raja Xuanling. Setelah beberapa saat, Sefu Zaidu menambahkan. Petik 2 petik 2. Di seluruh rumah kayu, ada keheningan yang mati, tidak ada yang memikirkannya. Bagaimana mungkin? Ketika Xiaoyan di luar pintu mendengar kata-kata itu,
Perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan rasa menyalahkan diri sendiri muncul di hatinya. Ketika Xiao Yan baru saja kembali ke wilayah klan Medusa, untuk menjauhkan diri dari Mu Yingying, Xiao Yan memberitahunya bahwa Cailin adalah istrinya. Mendengar bahwa Mu Yingying ditangkap oleh Raja Xuanling, rasa bersalah membanjiri hati Xiao Yan. Yan Qi, Mu Yingying ada di tangan Raja Xuanling, dan ini merepotkan. Tapi keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan suku-suku jahat di luar wilayah itu, bahkan jika api suci muncul, mereka tidak bisa mengapa mereka mengumpulkan api suci seperti ini. Zhu Jin terkejut beberapa saat, lalu menjadi tenang dan mulai memikirkan solusi. Bahkan jika mereka berdua diubah menjadi sosok manusia oleh api suci, jika faktanya sesederhana itu, aku tidak akan datang untuk meminta bantuanmu. Penjaga patroli klan Medusa kami menemukan jejak Ratu dan Mu Yingying di tepi gurun kematian. Jika tidak seperti yang saya harapkan, Ratu dan Mu Yingying seharusnya ditangkap oleh Raja Xuanling. Dan alasannya mengapa Raja Xuanling melakukan ini mungkin terkait dengan buku kuno yang saya baca sebelumnya. Kekuatan darah dari ular sanca menelan 10 warna benar-benar dingin, dan itu adalah pilihan terbaik untuk menelan api suci. Darah dapat sangat mengurangi kekuatan api suci. Saat berikutnya, pesan mengejutkan keluar dari mulut Zefu. Raja Xuanling ini memiliki banyak ambisi. Kau benar-benar ingin menggunakan kekuatan Medusa untuk melahap 2 api suci. Mendengar Zefu selesai berbicara, sebuah keterkejutan muncul di hati Zhu Jin. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Raja Xuanling sekarang, aku khawatir ini masalah besar untuk menyelamatkan Ratu dan R2 Shengyan, kata Zefu. Besok adalah upacara pemusnahan iblis. Saya khawatir sudah terlambat. Zhu Jin mendengar itu dan sepertinya menyadari sesuatu. Mencicit. Sebelum Zhu Jin dan Zefu berbicara, sebuah suara membosankan terdengar di luar pintu. Juga ditangkap, Xiao Yan berdiri di sana dengan pandangan kosong, melihat kehilangan, dan berkata dengan bingung. Xiao Yan. Ketika Zefu melihat Xiao Yan untuk pertama kalinya, dia tahu ada yang tidak beres. Dengan kecanggihan Zefu, wajar untuk mengetahui bahwa Xiao Yan adalah menantu dari Ratu Medusa mereka, dan Mu Yingying dan Xiao Yan tidak terlalu dekat. Senior, apakah yang kamu katakan itu benar? Xiao Yan bertanya dengan bodoh, kemarahan di hatinya sudah tak termaafkan. Xiao Yan, kami akan mengurus hal-hal ini, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Zhu Jin juga tahu bahwa tidak ada gunanya menjelaskan terlalu banyak saat ini, jadi dia menghibur. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, Cailin adalah istriku dan Mu Yingying adalah partnerku. Besok, aku akan pergi ke Gunung Xuanling. Bahkan jika aku berjuang untuk jejak terakhir jiwaku, aku pasti akan membuat Raja Xuanling membayar harganya. Xiao Yan meninggalkan kalimat kejam dan menghilang langsung di sini, hanya menyisakan Zhu Jin dan Zefu. Hei, pria kecil ini. Zhu Jin dan Zefu saling memandang dengan sedikit rasa sakit di mata mereka. Kembali dulu, besok adalah waktu untuk pertempuran yang menentukan, kata Zhu Jin langsung, dan kemudian berbalik untuk melakukan hal-hal lain. Dan di bawah ketenangan ini, itu dimulai dengan pertempuran yang mengejutkan. Keesokan harinya, ketika matahari menyebar di atas bumi, hari baru secara resmi dimulai. Hari ini adalah hari ketika keluarga kerajaan Xuanling mengundang para pemimpin sekte super besar di Xuantian untuk pergi ke Gunung Xuanling untuk membunuh orang-orang jahat dari luar kerajaan. Banyak orang kuat juga curiga, tetapi mereka tidak tahu apakah ini pesta atau bencana. Di dalam Burning Incense Pavilion, pasukan hitam berbaris dengan rapi. Semua orang di tentara memiliki wajah yang sangat berat, dan mereka semua tahu bahwa perjalanan ini berbahaya. Di pasukan ini, tidak hanya murid Pavilion Fenxiang, tetapi bahkan para tetua dan beberapa orang kuat. Dengan tambahan sekte racun lainnya, Pavilion Wanhua dan 3 pembangkit tenaga listrik keluarga Medusa, dapat dikatakan bahwa itu benar-benar tentara yang kuat. Kali ini, aku akan memimpin. Fen Tian diam-diam membantu, Wanhua Pavilion dan Medusa membantu, hanya kesuksesan yang diizinkan, bukan kegagalan. Master sekte dari sekte racun berdiri di depan tim dan membuka mulutnya sedikit. Jelas, Fen Tian tidak muncul, yang merupakan pukulan bagi moral para murid ini. Gunung Xuanling tidak mengizinkan orang luar masuk. Pasukan koalisi akan tinggal di luar Gunung Xuanling untuk sementara waktu dan mendengarkan perintahku. Mari kita lihat trik apa yang dilakukan Raja Xuanling. Petik 2.
Apakah kamu mengerti? Kata Master Sekte Racun, agak mendominasi. Dimengerti, dimengerti, dimengerti. Satu sisi koalisi merespons dengan agresif. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Master Sekte dari Sekte Racun memberikan pandangan puas, dan kemudian sosok itu melintas langsung dan berjalan pergi ke arah Gunung Xuanling. Di antara keluarga kerajaan Xuanling. Bagaimana keadaannya? Raja Xuanling, yang berada di atas tahta, bertanya kepada Wen Zi yang ada di sampingnya. Laporkan kepada rajaku, semua masalah sudah disiapkan. Wen Zi juga tersenyum dan berkata, jika kali ini masalahnya berhasil, dia Wen Zi adalah satu orang di bawah 10.000 orang. Kalau begitu ayo pergi, kita harus keluar untuk menyambut para tamu. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, sudut mulutnya tersenyum jahat, dan senyum itu penuh dengan niat jahat. Adapun sekte super besar lainnya, para pemimpin mereka juga perlahan-lahan bergegas menuju Gunung Xuanling, tetapi 8 sekte aliansi pemusnahan iblis yang dijanjikan sebelumnya, sekarang hanya tersisa 4 sekte, termasuk klan Medusa. Gunung Xuanling. Sejak zaman kuno, ini telah menjadi tempat di mana kaisar dari keluarga kerajaan Xuanling naik tahta dan menyembah, sehingga peristiwa penting dari keluarga kerajaan Xuanling di semua dinasti akan diadakan di sini. Ada ratusan anak tangga di kaki Xuanling Gunung, tetapi di puncaknya adalah altar hitam besar. Pada hari ini, Gunung Xuanling dijaga oleh tentara dan orang-orang kuat dari keluarga kerajaan Xuanling dari kaki gunung hingga puncak gunung. Cek cek cek, keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar mengesankan. Tidak lama setelah itu, di kaki gunung, sekelompok orang muncul samar-samar, dan Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Sepertinya ada yang salah dengan kekuatan orang-orang ini. Sekte Master of Poison Sekte di samping sedikit melirik ke banyak penjaga yang berdiri di sisi kedua tangga, dan mengatakan sesuatu. Aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan Raja Xuanling. Ayo pergi. Setelah Sefu selesai berbicara, dia juga berjalan sedikit menuju Gunung Xuanling. 4 klan Medusa Sefu, Master Pavilion Wanhua Pavilion, Master Sekte Racun dan Pavilion Fenxiang Zhu Jin pergi ke puncak gunung. Tetapi cukup aneh bahwa Raja Xuanling benar-benar mengundang klan Medusa juga. Akhirnya tercapai. Tidak lama kemudian, mereka berempat juga perlahan-lahan datang ke puncak gunung. Tepat ketika mereka tiba di puncak gunung, mereka langsung tertarik dengan pemandangan besar. Puncak Gunung Xuanling adalah altar besar, dan altar memiliki bentuk cembung dengan tonjolan di tengah. Kedua sisi lembut, dan pada titik di mana bentuk cembung menonjol, 9 anggota Legiun Kecanduan Naga perlahan menjaganya. Adapun tengah, ada tirai hitam puluhan meter, seolah menutupi sesuatu. Haha, petik 2, Pavilion Dupa Pembakaran, Pavilion Wanhua, Sekte Racun, Klan Medusa. Petik 2. Kalian berempat, silakan duduk. Dan ketika saya melihat 4 orang ini muncul, Wen Zi, yang berada di sampingnya, datang perlahan dan tersenyum pada keempatnya. Melihat ini, Zhu Jin dan keempatnya kembali ke kursi masing-masing di sisi lain altar tanpa ragu-ragu. Petik 2. Tes-tes, melihat pertempuran ini, Raja Xuanling ini memiliki banyak wajah. Saya khawatir kali ini upacara pemadaman setan besar telah mengundang hampir semua pejabat tinggi Xuan Santian. Begitu dia duduk, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Raja Xuanling ini memiliki banyak ambisi, dan aku khawatir kali ini bukan demi memusnahkan iblis. Master Sekte dari Sekte Racun menggerakkan matanya sedikit. Jelas, di bawah tonjolan di tengah altar, dia sepertinya mencium beberapa rasa lain. Ras alien. Petik 2. Jadi semuanya, harap tetap tenang dan tunggu sampai yang kuat berkumpul untuk melenyapkan ras jahat dari luar wilayah. Di kerumunan yang bising, Raja Xuanling mengenakan jubah emas, langsung terangkat ke udara, dan berkata kepada sekelompok orang kuat. Raja Xuanling benar-benar dewa. Untuk dapat menangkap ras jahat di luar wilayah, itu benar-benar membuatku menunggu. Dengan kepemimpinan Raja Xuanling, benua Xuanling kita pasti akan makmur. Beberapa pemimpin sekte kecil memandang Raja Xuanling dan tidak bisa tidak memuji. Kenapa aku tidak bisa melihat melalui kekuatan orang ini? Pada saat ini, Master Sekte dari Sekte Racun sedikit terkejut. Bahkan jika dia berada pada level sempurna dari One Star Fighting Immortal, dia tidak akan bisa melihat melalui kekuatan Raja Xuanling. Ayo tunggu. Zhu Jin juga menjadi tenang. Dan saat keempatnya tenang, sosok yang akrab perlahan muncul di altar.
Orang-orang dari Pil Valley ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang berkata, dan tiba-tiba seorang lelaki tua yang cantik perlahan muncul di altar. Pil hantu Ye Qingtian. Zhu Jin melirik sekilas, jelas tidak terlalu terkejut dengan sekte-sekte ini yang melarikan diri. Lagi pula, penghancuran Salomo dan pasukan klan jiwa, sekte-sekte ini demi dari lindungi diri Anda dapat melakukan apa saja. Orang-orang dari Istana Desolate kuno juga telah datang. Orang-orang dari rumah boneka, orang-orang dari Wan Jianmen. Menyusul kedatangan orang-orang dari Pil Valley, seorang pria besar yang cukup untuk mengguncang Xuan Santian juga perlahan datang ke altar ini. Di antara pembangkit tenaga listrik ini, yang terlemah juga setengah abadi, dan kebanyakan dari mereka adalah abadi pertempuran bintang 1. Pada saat ini, Gunung Xuanling benar-benar penuh dengan pertarungan abadi. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Raja Xuanling memandangi pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, dan tidak bisa menahan tawa di sudut mulutnya. Dengan begitu banyak prajurit abadi, He Chou, Raja Xuanling, tidak dapat membentuk pasukan yang benar-benar kuat. Pada saat ini, di bawah altar Gunung Xuanling yang menonjol, adegan suara-suara jahat yang tak tertandingi juga terdengar. Hati-hati, ketika klan jahat ekstrateritorial terbunuh, seluruh Xuanzan 3 hari akan menjadi dunia keluarga kerajaan Xuanling kita. Zuo Lao berjalan bolak-balik dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Penampilan di sini cukup misterius. Tidak ada jejak dalam kegelapan. Hanya ketika Anda dapat melihat dengan jelas, 3 pilar batu besar perlahan muncul dalam kegelapan, dan sosok Yan Qi, Mu Yingying dan Cailin juga muncul satu demi satu. Di pilar batu, tetesan darah yang sangat jahat terus mengelilingi, mengikat mereka bertiga sampai mati. Karena semua orang telah tiba, maka upacara pemusnahan iblis seharusnya sudah siap untuk dimulai, kan? Melihat semakin banyak orang yang berkuasa mengalir ke Gunung Xuanling, hantu Pil Ye Qingtian langsung berdiri dan menghadap Xuanling yang berada di tengah altar Ling Wang bertanya. Raja Xuanling dan Wenzi, serta 9 anggota Legiun Kecanduan Naga, semuanya berdiri di atas altar yang ditinggikan. Hehe, Saudara Dangui, jangan khawatir. Raja Xuanling tersenyum sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Karena kalian semua telah tiba, maka aku tidak akan menjualnya. Raja Xuanlingku mengumumkan, upacara pemusnahan iblis besar telah resmi dimulai. Dan Raja Xuanling tidak bersembunyi, tetapi melayang ke udara, benar kata banyak orang kuat di bawah altar. Akhirnya dimulai. Semua orang dari ras alien memilikinya dan membunuhnya. 8,1 Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Ras alien telah membawa kita juga banyak rasa sakit, harus benar-benar melenyapkan ras jahat asing. Beberapa suara terputus-putus tidak bisa tidak muncul. Saat suara Raja Xuanling jatuh, seluruh altar dipenuhi dengan antusiasme yang sangat tinggi, tetapi beberapa pembangkit tenaga listrik yang cerdas juga menemukan bahwa di tengah altar, di bawah tirai hitam yang dikelilingi oleh 9 orang Legiun Kecanduan Naga, ada suara tingkat antusiasme yang sangat tinggi. Ini mungkin menjadi puncak dari upacara pemusnahan iblis ini. Qingtian, buka tirai. Melihat tatapan berapi-api, Raja Xuanling tidak ragu-ragu, dan mengucapkan sepatah kata langsung ke Qingtian di belakang. Oke, Qingtian mendengar kata-kata itu, setuju, dan kemudian kekuatan hidup dan mati muncul dari telapak tangannya, dan kemudian berjalan langsung menuju tirai hitam. Tabrakan, tangan besar itu terangkat dengan lembut, dan benda yang ditutupi oleh tirai hitam itu tiba-tiba muncul di mata semua orang. Susu, tirai hitam diangkat, dan adegan gas hitam perlahan muncul di depan semua orang. Gas hitam menggeliat sedikit seperti ulat sutra, membuat orang mual, tetapi mengandung kekuatan jahat yang sangat kejam. Ini, dengan menghilangnya tirai hitam, lusinan sangkar perak besar perlahan muncul di pupil semua orang. Jangan meremehkan lusinan sangkar perak, karena kekuatan ras jahat asing yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah merusak suatu negara. Di dalam sangkar raksasa perak, pemandangan yang mengejutkan menarik hati sanubari semua orang yang hadir. Di sangkar perak, adegan hantu yang seluruhnya terdiri dari gas hitam perlahan muncul, tetapi napas di tubuhnya seperti sumber kejahatan, yang menjijikkan dari hati. Ini adalah Gorevin. Zhu Jin juga terkejut dengan pemandangan di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Para Gorevin dapat dikatakan sebagai lawan lama dari banyak pembangkit tenaga listrik di Xuantian. Dalam pertempuran sebelumnya antara langit dan bumi,
para Gorevin menyebabkan serangan yang menghancurkan pada mereka. Benar-benar jatuh selama perang langit dan bumi. Aku tidak menyangka itu adalah para Gorevin. Benda jahat seperti itu harus dimusnahkan sepenuhnya. Beberapa pria kuat mau tak mau mengaum, jelas mengingat beberapa hal menyedihkan yang akan dilakukan para Gorevin terhadap mereka. Saya ingat bahwa para Gorevin dihormati oleh para Gorevin, dan kemudian mereka dibagi menjadi penjaga kiri dan kanan para Gorevin, diikuti oleh 4 Gorevin. Anda, sisa-sisa Gorevin, tampaknya hanya memiliki satu penjaga kanan Gorevin. Dan Zujin juga menyadari jumlah Gorevin yang terperangkap dalam sangkar perak secara sekilas, dan ragu-ragu. Meskipun jumlahnya di sini sangat besar, semut jenis ini jelas tidak sepenting pemimpinnya. Hehe, bambu ember menjawab ya. Petik 2. Tapi jika saya mengatakan bahwa Gorevin dan pembangkit tenaga listrik lainnya telah sepenuhnya dipenggal oleh saya, apakah Anda kredibel? Raja Xuanling tampaknya telah lama berharap bahwa Zujin akan membuat masalah, dan berkata dengan tenang. Akhir-akhir ini, alasan mengapa saya mengumpulkan pasukan keluarga kerajaan Xuanling kami adalah untuk mengerahkan semua kekuatan saya untuk menghadapi mereka. Petik 2. Tetapi pada akhirnya, Gorevin dan beberapa orang kuat di bawah komandonya diremehkan. Meskipun kami benar-benar memusnahkan mereka, anggota keluarga kerajaan Xuanling kami semua ternoda oleh jejak kejahatan. Kata Raja Xuanling Zaidu. Orang ini omong kosong. Pada saat ini, ular di bawah sedikit menggelengkan kepalanya. Jelas, pernyataan Raja Xuanling tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Mungkinkah begitu? Beberapa orang kuat juga menganggukkan kepala ketika mereka mendengar kata-kata itu. Sekarang Raja Xuanling kuat, kekuatan lemah ini secara alami hanya bisa mengangguk dan membungkuk kepada keluarga kerajaan Xuanling untuk mencari perlindungan. Susu, benar-benar sekelompok tokoh rendahan. Bahkan jika kita jatuh di sini kali ini, lain kali pasukan suku jahat kita dari luar wilayah kewalahan, saya akan melihat bagaimana Anda menghadapinya. Petik 2. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Dan ketika orang-orang di sekitarnya sedang berdiskusi, di dalam sangkar perak, napasnya cukup kejam, dan bayangan jahat besar yang samar-samar mencapai kekuatan manusia setengah abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaum. Hehe, penjaga kanan Gorevin, mati sampai masih keras kepala. Dan murid Raja Xuanling dipenuhi dengan makna yang mengerikan, dan dia berkata kepada penjaga kanan Gorevin. Tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa. Petik 2. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda kelompok rakyat jelata Xuan Santian ingin menghancurkan kami. Petik 2. Haha, penjaga kanan Gorevin tertawa liar, dan tidak ada jejak ketakutan dalam suaranya. Titik. Petik 2. Orang ini terlalu gila. Petik 2. Raja Xuanling, lakukan. Petik 2. Hancurkan benda-benda ini sepenuhnya. Beberapa tokoh tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah ketika mereka melihat orang asing yang sombong itu. Jika ada sesuatu, kita akan membicarakannya nanti. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah melenyapkan mereka sepenuhnya terlebih dahulu. Raja Xuanling melihat roh jahat di dalam sangkar perak dan berkata sedikit. Oke, Zujin dan yang lainnya juga tahu pentingnya masalah ini, dan tanpa banyak ragu, langsung setuju. Orang jahat ekstrateritorial pada dasarnya licik, dan vitalitas mereka sangat ulet. Hanya kekuatan yang sangat kuat dan kekuatan api yang dapat sepenuhnya melenyapkan mereka, jadi saya ingin meminta Zujin dari Paviliun Fenxiang untuk bertarung, bagaimana dengan itu? Senyum main-main. Tidak masalah. Dan Zujin dikatakan oleh Raja Xuanling, dia bangkit dan bergerak, dan datang ke altar dalam sekejap. Karena itu masalahnya, maka semuanya, ayo lakukan. Melihat Zujin tidak menyeret sama sekali, Raja Xuanling berkata langsung. Lakukan, kumpulkan kekuatan seluruh Xuantian kita selama 3 hari untuk sepenuhnya melenyapkan ras-ras jahat asing yang telah dibunuh oleh semua orang. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik dari sekte lain juga mengambil tindakan satu demi satu, sisa-sisa Gorevin. Meskipun klan iblis darah saya habis sekarang, itu bukan sesuatu yang bisa dibunuh oleh semut biasa. Penjaga darah. Penjaga kanan iblis darah berkata dengan sungguh-sungguh. Lord Yuwei. Setelah pembukaan Gorevin Yuwei, bayangan jahat berkata di dalam sangkar perak. Berikan aku ledakan. Biarkan saja orang-orang benar ini melihat. Jika kamu ingin membunuh kami tanpa membayar harga, kamu tidak bisa melakukannya. Muncul dari kandang. Tidak, kekuatan jahat ini akan meledak.
Detik berikutnya, wajah Zhu Jin menjadi jelek. Penghancuran diri sendiri. Mendengar kata-kata Zhu Jin, pembangkit tenaga listrik lain yang akan memulai juga berhenti, jelas tidak tahu mengapa. Kekuatan alien terlalu jahat. Jika itu kita manusia, aku takut bahkan level yang sama tidak akan bisa mengalahkan mereka. Manusia kita, tetapi kekuatan yang dihasilkan tidak. Itu jauh lebih kuat dari kita manusia. Petik 2. Jadi kita harus membunuh mereka sebelum mereka meledak, jelas Zhu Jin. Hahaha, hancurkan aku. Bahkan jika klan iblis darahku bertarung sampai prajurit terakhir, selama jumlah manusia kuatmu bisa sangat berkurang, maka perang antara langit dan bumi akan terjadi di masa depan, dan pemenangnya adalah orang yang menang. Hanya kita yang bisa, kata penjaga kanan Gorevin dengan sangat kejam. Tidak bagus. Penjaga kanan Gorevin juga akan meledak. Saat berikutnya, Raja Xuanling tiba-tiba menemukan sesuatu dan berkata, "Legiun Kecanduan Naga, hentikan dia untukku." Teriak Raja Xuanling, dan 9 orang Qintian mengerahkan kekuatan di tubuh mereka, dan pergi ke penjaga kanan Gorevin. Crash! Kekuatan jahat hitam pada pengawal kanan Gorevin perlahan menggeliat, dan dalam sekejap dibebaskan dari belenggu sangkar perak. Raja Xuanling, Anda memiliki banyak ambisi. Tapi Anda kehilangan sesuatu. Berani menggunakan iblis darah saya sebagai alat tawar-menawar, Anda adalah yang pertama. Diagram iblis darah. Raja Xuanling, mati untukku. Dan tepat setelah keluar dari sangkar perak, penjaga kanan Gorevin tampaknya menjadi gila, dan di telapak tangannya, sebuah bendera dengan kekuatan jahat yang mengerikan muncul, menembaki Raja Xuanling. Orang gila sialan. Melihat ini, Raja Xuanling mau tidak mau mengaum, tapi dia tidak berani menganggap enteng dan terus menemui jalan buntu dengan Gorevin Right Guard. Apa yang sedang dilakukan Raja Xuanling ini? Dan beberapa pembangkit tenaga listrik tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Semuanya, pertama-tama aku akan sepenuhnya melenyapkan ras jahat ekstrateritorial ini. Adapun pengawal kanan Gorevin, serahkan pada Raja Xuanling. Setelah Zhu Jin selesai berbicara, dia dan makhluk abadi lainnya yang kuat terus menjalankan kekuatan di tubuhnya, dan menghapus ras jahat yang tersisa di sangkar perak. Bagi para penjaga darah yang ingin menghancurkan diri sendiri, mereka berubah menjadi bubuk satu persatu di bawah serangan para pejuang abadi ini. Di bawah altar yang ditinggikan, Mu Yingying sedikit terbangun. Di mana ini? Mu Yingying mengalami koma sementara sejak dia ditangkap oleh Raja Xuanling. Bagaimanapun, penggunaan kedua roh api suci terlalu berat baginya. Ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling. Kami ditangkap oleh Raja Xuanling, dan situasinya tidak optimis. Tapi saat mata indah Mu Yingying berbalik, sebuah suara dingin memasuki telinganya. Raja Xuanling. Mu Yingying terkejut ketika dia mendengar ini, dan ingatannya muncul, seolah-olah dia ingat apa yang terjadi di awal. Saudaraku. Saat berikutnya, matanya yang indah tersapu, tetapi dia melihat Yan Qi di sampingnya. Hanya saja kobaran api saat ini masih bisa dikendalikan. Jangan membuat suara, kekuatan tubuh orang ini terlalu kuat dan telah dikendalikan. Jika bukan karena kekuatan api suci di tubuhnya, aku khawatir dia akan benar-benar jatuh. Kata Cailin. Untuk apa Raja Xuanling menangkap kita? Mu Yingying mendengar kata-kata itu, tetapi dia sedikit bingung. Aku membacanya di sebuah buku kuno. Menggunakan kekuatan darah dari 10 warna langit menelan piton dapat sangat melemahkan kekuatan api suci. Aku khawatir Raja Xuanling akan sangat menyia-nyiakan Zhou Zhang. Itu untuk menggunakan kekuatanku untuk melahapmu. Suara Cailin masih sedingin es. Apa? Pada saat ini, wajah Mu Yingying akhirnya menjadi serius. Sebagai api suci, mereka harus terus-menerus menghindari perburuan manusia dan pembangkit tenaga listrik lainnya segera setelah mereka lahir. Membunuh, akhirnya dikultivasikan ke tingkat kekuatan tertentu, dan dapat diubah menjadi manusia, tetapi identitas Sheng Yan tidak dapat dilepaskan sama sekali. Suka dan duka bercampur, tetapi pada saat ini, Mu Yingying menggelengkan kepalanya sedikit, bahkan tidak sedikit takut, tetapi hatinya tidak jelas. Seorang pria dengan penguasa yang berat muncul. Setiap kali ada saat kritis, selama orang ini ada di sana, Mu Yingying akan merasa sangat tenang di dalam hatinya, dan dia juga memiliki kepuasan yang sangat memuaskan, rasa aman. Mengapa kamu tidak takut sama sekali? Cailin tampaknya telah memperhatikan keadaan pikiran tenang Mu Yingying dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dia akan datang untuk menyelamatkan kita.
Tapi Mu Yingying sedikit mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan tanpa dasar dalam kegelapan, dan berkata, "Ya, ya." Cailin secara alami tahu apa yang dikatakan Mu Yingying, tetapi dia tidak bertanya lebih banyak, "Maaf." Petik 2. Saat berikutnya, Mu Yingying menundukkan kepalanya sedikit dan meminta maaf kepada Cailin, kata-katanya sangat tulus. Tidak peduli apa yang dia putuskan, saya mendukungnya. Cailin juga tahu mengapa Mu Yingying meminta maaf dan berkata sedikit, "Benarkah?" Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Pada akhirnya, Mu Yingying masih enggan untuk menyerah pada Xiao Yan. "Iya," Cailin mengangguk sedikit. "Bagus." Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, hatinya tidak bisa tidak hangat, dan beberapa trik kecil muncul di benaknya. "Sekarang, mari kita jaga diri kita dulu." Petik 2. Kekuatan keluarga kerajaan Xuanling, bahkan aku tidak bisa mengatasinya, bahkan jika Xiao Yan datang ke sini. Cailin tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tahu, keluarga kerajaan Xuanling terlalu kuat, aku tidak ingin dia datang." Petik 2. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8, M. Tapi aku percaya dia pasti akan datang. Mu Yingying tersenyum. Merupakan berkah baginya untuk memiliki istri yang baik sepertimu. Tapi aku tidak akan mengakui kekalahan. Mu Yingying juga tertawa. Cailin sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu lebih mudah baginya, tetapi yang bernama Suner mungkin tidak sesederhana itu. Setelah mereka berdua berbicara, di sini sunyi. Bajingan, sungguh fluktuasi yang kuat. Sementara Raja Xuanling terus berurusan dengan penjaga kanan Gorevin, dia menemukan bahwa kekuatan orang ini bahkan bisa secara samar-samar mengancamnya. Dia adalah kesempurnaan Douxian bintang 1 asli. Jika dia diancam oleh orang ini, seperti apa wajahnya? Semuanya, mari kita bertindak bersama dan membunuh iblis ini. Zhu Jin berkata ketika yang lebih kuat di antara iblis darah dimusnahkan oleh makhluk abadi yang bertarung ini satu persatu. Meskipun ada keluhan mendalam dengan keluarga kerajaan Xuanling, dalam menghadapi klan jahat asing, mereka hanya dapat bergabung untuk sementara waktu. Oke, hantu Pil Ye Qingtian, Wan Jianmen, dan sekte super lainnya mendengar kata-kata itu, sedikit mengangguk, dan langsung pergi ke penjaga kanan Gorevin. Sialan, melihat ini, penjaga kanan Gorevin dikepung oleh 10 dewa pertarungan hebat untuk sementara waktu, dan dia tahu bahwa tidak peduli apa hari ini, itu adalah tempat di mana dia tidak bisa melarikan diri. Sekelompok semut sebenarnya mencoba mendukung seorang pria dengan wajah manusia dan hati binatang. Manusia yang bermartabat hanyalah serigala berbulu domba. Rusak, kekuatan jahat yang agung muncul. Bergabunglah dengan kami dan bunuh dia. Formasi ini terlalu kuat. Jika Anda menambahkan kekuatannya, saya khawatir tempat ini akan berubah menjadi gurun dalam sekejap. Kata Raja Xuanling. Pembangkit tenaga listrik lainnya mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian tidak lagi ragu-ragu. Kekuatan yang kuat dari pertarungan abadi langsung mengepung penjaga kanan Gorevin. "Jangan bunuh dia, orang ini memiliki status tinggi di antara ras jahat di luar wilayah, jadi kita bisa meminta beberapa informasi." Zhu Jin baru saja membuka mulutnya, tetapi langsung dilenyapkan oleh Raja Xuanling. "Biarkan aku datang." Kemudian saat berikutnya, Raja Xuanling mengabaikan kata-kata Zhu Jin, dan pedang yang cocok dan agak halus muncul di telapak tangannya, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menusuk langsung ke tubuh penjaga kanan Gorevin. Gululu. Dengan pukulan seperti itu dari Raja Xuanling, penjaga kanan Gorevin berubah menjadi tumpukan busa dan menghilang di dunia ini. Pada saat itu, seluruh klan Gorevin akan musnah. Konspirasi adalah yang paling penting, dan upacara pemusnahan iblis berlalu begitu saja. Raja Xuanling, apa yang kamu lakukan? Melihat perubahan mendadak ini, Zhu Jin tidak bisa menahan tangis. Pengawal kanan Gorevin sudah bekerja sama dan tidak memiliki kekuatan tempur, tetapi Raja Xuanling begitu kejam dan langsung melenyapkannya sepenuhnya, belum lagi dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna dari mulut penjaga kanan Gorevin. Raja Xuanling menjelaskannya bahwa dia melawan dirinya sendiri. Namun, Gorevin Yue tahu sedikit banyak tentang kerjasama antara Raja Xuanling dan Gorevin, jadi di depan umum dan pribadi, Raja Xuanling tidak akan memberi Gorevin Yue kesempatan untuk hidup. Hari ini adalah upacara pemusnahan iblis hebat, dan para Gorevin pasti akan dimusnahkan sepenuhnya. Bagaimana kita bisa meninggalkan masalah?
Dan apakah menurutmu para Gorevin akan mengkhianati ras jahat ekstrateritorial mereka dengan begitu mudah? Di belakang, Anda mungkin diserang oleh ras jahat lainnya dari luar wilayah di masa depan, dapatkah Anda menanggung tanggung jawab itu? Raja Xuanling berkata dengan cara yang masuk akal. Bajingan, Zhu Jin mengerutkan kening, dan kemarahannya sudah sedikit muncul. Para Gorevin seharusnya sudah jatuh sepenuhnya sekarang, kan? Kata Pilgui Ye Qingtian di samping. Tidak hanya Pilgos Ye Qingtian yang menebak, tetapi prajurit abadi lainnya juga memiliki tebakan. Lagi pula, hanya dibutuhkan prajurit abadi untuk melenyapkan ras jahat dari luar dunia. Oleh karena itu, apa yang disebut upacara pemusnahan iblis dari Raja Xuanling mungkin tidak hanya sesederhana membunuh Gorevins. Sejak upacara pemusnahan iblis selesai, sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Melihat bahwa semua Gorevins dimusnahkan, beberapa pembangkit tenaga listrik Sekte Super berkata, jelas mereka memiliki firasat bahwa rencana beberapa Raja Xuanling tidak rusak. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Hehe, semuanya, jangan khawatir, masih ada pertunjukan bagus yang menunggumu Yipin, bukankah sayang untuk pergi seperti ini? Para pemimpin dari beberapa sekte super yang dipimpin oleh Ancient Desolate Palace berniat untuk mundur dan sedikit tersenyum. Raja Xuanling telah mempersiapkan rencana hari ini untuk waktu yang lama, jadi bagaimana mungkin Raja Xuanling membiarkan pembangkit tenaga listrik ini pergi dengan mudah? Oh, pertunjukan yang bagus, mungkinkah? Setelah mendengar kata-kata itu, kepala istana-istana kuno yang sunyi melirik posisi Zhu Jin dan yang lainnya dengan makna yang dalam. Namun, pada saat berikutnya, suara Raja Xuanling untuk mempertahankan banyak orang kuat baru saja jatuh, dan matanya akan beralih ke Zhu Jin semua orang. Para Gorevin telah sepenuhnya dimusnahkan, tetapi keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling kami dan Anda Paviliun Dupa Pembakaran dan keluarga Medusa harus dipahami. Itu untuk membunuh putra mahkota keluarga kerajaan saya. Setelah beberapa saat, kekuatan tak terlihat dan tirani muncul dari Raja Xuanling. One Star Fighting Immortals selesai. Bagaimana mungkin? Melihat aura tirani yang tiba-tiba meletus dari Raja Xuanling, bahkan Zhu Jin, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk mengecil dengan kencang. Dapat dikatakan bahwa kultivasi Douxian sama sulitnya dengan mencapai langit, bahkan tingkat kecil sudah cukup untuk menghabiskan banyak waktu. Raja Xuanling ini dapat disebut Douxian dari puncak Doudi. Dapat disebut bakat yang unik. Namun, Raja Xuanling bukanlah tahap awal dari One Star Fighting Immortal atau bahkan tahap tengah dari One Star Fighting Immortal, tetapi One Star Fighting Immortal yang lengkap dengan harga yang sebenarnya. Semua pembangkit tenaga listrik yang tidak relevan, silakan minggir. Ini adalah keluhan pribadi antara keluarga kerajaan Xuanling kami dan mereka. Petik 2. Jika mereka bercampur, mereka akan ditangani bersama. Niat jahat yang tidak diragukan. Sepertinya 4 kekuatan Paviliun Fenxiang berada dalam masalah kali ini. Petik 2. Raja Xuanling sekarang adalah kekuatan penuh dari pertempuran abadi bintang 1, dan Qingtian juga seorang pejuang abadi, dan ada banyak pemain kuat di pasukan pecinta naga. Saya khawatir keempat sekte ini tidak akan memiliki banyak kesempatan menang. Untungnya, kami berubah pada waktu 0. Penanggulangan, bukan dengan mereka, jika tidak situasi saat ini akan sedikit kewalahan. Tuan Istana-Istana Boneka berkata dengan suara yang dalam di dalam hatinya. Petik 2. Raja Xuanling, Anda hanya omong kosong. Petik 2. Keluarga kerajaan Xuanling Anda berkolusi dengan klan jahat asing, tetapi sekarang Anda menggunakan klan jahat asing sebagai alat tawar-menawar tanpa izin. Petik 2. Keluarga kerajaan Xuanling Anda muncul sebagai sampah seperti Anda, dan itu juga merupakan kemalangan keluarga. Petik 2. Selanjutnya, dalam kompetisi sekte, tetapi banyak orang dengan jelas melihat kekuatan jahat pada murid keluarga kerajaan Xuanling Anda, apalagi yang bisa Anda katakan. Zhu Jin tampaknya tidak takut, dan menjawab tanpa panik. Hahaha. Petik 2. Penuh omong kosong. Petik 2. Tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, kalian berempat akan mati. Tubuh Raja Xuanling naik sedikit ke udara, dan kekuatan menakutkan perlahan menyebar. Lelucon. Petik 2. Berapa banyak hal malang yang diam-diam kamu lakukan oleh keluarga kerajaan Xuanling, tahukah kamu? Petik 2. Hari ini adalah hari ketika 4 sekte kita bersama-sama menyerang keluarga kerajaan Xuanlingmu. Tidak lama kemudian,
Tongkat Sefu berbentuk ular terhempas ke udara, dan kekuatan racun yang tak terlukiskan muncul. Legiun Pecinta Naga, biarkan aku menangkap Sefu dan Zujin, Master Sekte-Sekte Racun, serahkan padaku. Raja Xuanling, yang berada di udara, berkata langsung kepada 9 anggota Legiun Pecinta Naga yang menjaga altar di bawah. Berdiri di depan tim, Qin Tian langsung setuju. Kalian berdelapan bertanggung jawab untuk memblokir Douxian Zujin, dan Zuo Lao, Anda bertanggung jawab untuk memblokir Bengxian Sefu. Petik 2. Adapun Master Pavilion Wan Hua, serahkan padaku. Di bawah murid Qin Tian, ada jejak darah yang sangat tidak jelas. Jenis darah ini sangat mirip dengan bola jiwa di Raja Xuanling, tapi aku tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya. Mengapa Qin Tian ini dan orang-orang dari Legiun Pencinta Naga tampaknya telah mengubah temperamen mereka? Mereka tidak seperti ini sebelumnya. Zujin memandang Qin Tian yang telah mengatur untuk semua orang, dan tidak ada jejak emosi di wajahnya. Wajah 6 anggota Legiun juga seperti genangan air yang tergenang, dan mereka selalu merasa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak tahu. Lakukan. Keempat Zujin saling memandang dan berkata segera. Pada saat ini, yang berdiri di sini dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi dari seluruh Xuanzhan Santian, jadi semua orang di Zujin juga tahu bahwa jika mereka kalah, 4 pasukan sekutu hanya akan mati, jadi sebelum mereka mengetahui detail kerajaan Xuanling, keluarga, mereka tidak akan dengan mudah memanggil pasukan koalisi, karena setelah mereka dipanggil, itu akan menjadi waktu hidup dan mati yang sebenarnya. Haruskah kita melakukannya? Diam-diam berdiri di samping, menyaksikan keluarga kerajaan Xuanling dan keempat Zujin begitu berdebat, dan Gui dan Aula Sunyi kuno di sebelah mereka berbicara perlahan dengan kekuatan jiwa mereka. Saya berjanji kepada 8 sekte pavilion pembakaran dupa untuk bersatu sebelumnya, dan kita tidak boleh menyesalinya. Sekarang kita hanya bisa melihat situasinya terlebih dahulu. Jika ini adalah momen kritis, kita harus bertindak. Keluarga kerajaan Xuanling adalah musuh, tetapi bagaimanapun juga, mereka berjanji pada Zujin dan yang lainnya sebelumnya. Jika Zujin dan yang lainnya dikalahkan, menurut temperamen Raja Xuanling, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Hanya ada sedikit sekte yang melawan mereka, dan saya khawatir mereka akan segera datang kepada kita. Dan Gui menganalisis. Jika mereka menang, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Jika mereka ingin kalah, mereka harus mengambil tindakan, jika tidak, konsekuensinya dapat digambarkan sebagai. Pada saat ini, Jiu Jianxian dari Wan Jianmen berkata, pembangkit tenaga sekte super mengangguk pada saat yang sama, dan kemudian melihat pertempuran di langit. Di langit, lingkaran pertempuran tirani menyebar perlahan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.